Halo teman-teman, kembali lagi di channel Danang Sularso Wicaksono. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang motor. Lagi-lagi soal motor. Tapi di khusus video kali ini gue punya satu motor, yaitu motor gue pertama kali yang nemenin gue dari zaman sekolah sampai saat ini masih gue pakai dan biasa gue pakai buat kerja. Nah, seperti apa motornya? Ini dia. Nah, ini teman-teman, ini adalah penampakan motor gua. Ini adalah motor jadul, usianya udah 16 tahun. Nah, kalau kalian nggak percaya ini motor sudah 16 tahun, gue tunjukin. Ini dia, STNK asli, yaitu tahun 2003 ya, 110 cc, model 5 TP. Oke, ini motor bener-bener gue rawat dan gue belum mau jual ke siapapun. Dan gue adalah tangan pertama pemilik motor ini. Bukan gue, tapi dulu dibeli sama saudara gue dan di handover ke gue. Jadi gue tahu gimana sih historinya ini motor dari awal pertama hingga saat ini gue pakai. Kondisinya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri langsung. Nah, ini dia. Motor ini tahun 2003 bulan Oktober. Dari kondisinya ini gue udah pernah restorasi bodi ya, walaupun ini bodinya bodi imitasi, tapi ini gue suka. Nah, untuk lampu belakangnya ini gue pakai Jupiter yang tahun 2005, tipe casual ya. Untuk stikernya juga ini pakai Burhan. Sebenarnya motor gue itu warna biru. Birunya depan biru asli kayak gini ori, dan belakangnya itu biru telur asin. Birunya biru telur asin di bagian sini. Berhubung waktu gue beli body full set adanya cuma hitam, jadi ya gue pakai stiker Burhan ini. Oke, untuk mesin ini masih asli, belum pernah gue ganti, masih bawaannya. Dan pernah turun mesin satu kali di tahun 2011 dan sempat oversize 0,5 mili dia mesinnya, kalian bisa cek di situ. Nah, untuk kaki-kakinya ini udah ganti ya, tapi gue pertahankan tetap pakai pelek kaleng dari DID, cuma size nya gue gedein. Depan pakai 160, untuk belakang pakai 185 kalau nggak salah ya. Dan ini speknya benar-benar standar, nggak ada yang berubah-ubah karena emang buat harian. Dan kali ini hari ini kilometernya udah mencapai 10.000 dari gua servis terakhir ya. Nah, gue punya saran buat teman-teman yang punya motor tua. Sebenarnya merawat motor tua itu gampang ya, nggak terlalu susah lah, bisa kita lakuin sendiri. Yang paling penting itu adalah penggantian pelumas secara berkala di setiap 2000 km. Kalau gue sendiri pakai 2000 km. Nah, itu yang paling penting itu aja sebenarnya, oli aja ganti. Untuk komponen lain itu mengikuti lah ya. Jadi kalau misalkan emang ada masalah baru kita servis, tapi kalau emang belum ada kendala ya nggak perlu kita bongkar. Nah, itu adalah trik untuk merawat sehingga motor lebih awet. Nah, ini berhubung ini udah 10.000 yang berikutnya, ini gue udah buat poin-poin cek servis apa aja sih. Nah, ini dia udah gue catat di sini. Oke, yang pertama yaitu ganti oli mesin, kedua cek air aki volumenya, ketiga setting rantai karena udah kendor banget, keempat cek kampas rem, sebenarnya belum begitu habis banget.
yang penting tadi paling dibersihin ya. Kelima itu servis karburator, keenam dibersihin untuk filter udaranya. Kalau bisa sih ganti, cuman gua sayang ya udah gua pakai yang ini dulu karena emang kondisi gua dari rumah ke tempat kerja jalannya bersih, nggak begitu debu banget. Terus setting busi juga gua mau lihat elektrodanya masih cukup apa enggak. Dan yang 8, oh iya, ini ganti flasher sen, ganti angin nitrogen, terus bodi berisik. Nah, ini ada 3 poin yang gue checklist di sini, itu kendala yang saat ini gue alamin. Bodinya berisik karena getar ya, kena lubang, nanti ntar gue ganjel pakai sealer. Terus ganti flasher sen, ini gue kemarin pakai CR7 tapi ternyata mati, gue mau ganti yang orinya. Terus juga setting rantai ya. Yang lainnya itu pengecekan berkala. Oke, langsung aja kita mulai untuk eksekusi. Oke, setelah kita bongkar untuk bagasinya. Oke. Nah, ini dia posisi flasher sennya. Ternyata dia lepas dari tempat dudukannya ya. Dan ternyata patah. Kalian bisa lihat di sini patah. Oke, kita cabut aja langsung. Pelan-pelan. Nah, dan kondisinya pun kearatan. Nah, ini sorry ya, bukan CR7 tapi ini merek CVS. Dia adjustable untuk ritmenya, bisa disetting ya, tapi ini udah rusak ya, kalian bisa dengar. Oke, kita buang aja. Kita ambil yang barunya. Oke. Nah, ini adalah flasher sen original bawaan Yamaha, juga umurnya udah 16 tahun. Flasher ini udah pernah gua modif di bagian kapasitornya dengan kapasitas yang lebih kecil atau mikrofarad yang lebih kecil, jadi untuk ritme kedipnya dia lebih cepat. Nah, ini terinspirasi dari bis-bis malam. Oke, karena ini masih jos, kita pasang aja langsung. Sebelumnya kita bersihin dulu soket-soket ini biar nggak karat lagi nantinya. Oke, flasher sudah terpasang dengan baik. Langsung kita coba. Nah, flasher bekerja, kita lihat. Oke, sip. Oke, di pengecekan selanjutnya kita ngecek kondisi aki, apakah airnya masih cukup. Karena ini menggunakan aki biasa. Kenapa gue pilih aki biasa? Karena lifetime-nya dia lebih lama dibanding aki kering atau aki MF. Kita buka aja covernya. Nah, oke, ini dia. Gue pakai GS Astra yang tipenya ini, kalian bisa cek GM5Z 3B, yaitu 5 ampere. Oke, pertama gua keluarin dulu, terus gua bersihin. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ini akinya udah gua copot, dan ini di kutub positif ada kayak warna hijau gini. Nah, ini ada seperti ada reaksi elektron ya, jadi yang gua tahu kalau kayak gini biasanya karena volume airnya itu terlalu penuh di salah satu selnya, ada yang terlalu penuh, jadi efeknya begini. Wah, ini harus kita bersihin dulu semua. Kita bersihin, cuci, baru kita pasang lagi, cek air akinya. Oke.
Oke, akinya sudah terpasang, sudah bersih semua. Nah, buat teman-teman kalau memasang aki jangan lupa di kutub positif dan negatifnya itu diberi pelumas, gemuk atau cairan anti karat ya, pokoknya biar nggak ada korosi dan nggak gampang ada jamur juga. Jadi kita semprot pakai canduk bisa, pakai WD bisa. Biasanya kalau WD sih untuk membersihkan ya. Kalau bisa sih pakai grease atau gemuk. Oke, kita langsung tutup aja. Oke, di pengecekan ketiga gue mau ngecek busi kondisinya seperti apa. Jadi kita harus bongkar dulu, kita cabut dulu pertama cangklongnya. Oke, tampak keluar keramiknya masih bersih. Ini gue pakai NGK 7SAA standar bawaan. Oke, kita buka aja langsung. Pastikan kondisi mesin adem ya, jangan pernah sekali-kali buka dalam kondisi masih panas. Sedikit lagi. Nah, oke, ini dia kondisi businya. Kalian bisa cek sendiri, bisa lihat sendiri kondisinya seperti ini. Ini kita masih bisa pakai, celahnya kita kecilin lagi, terus kita bersihin semuanya. Oke, untuk warnanya, dia warnanya hitam ya, agak sedikit putih, mungkin ini terlalu kurang basah atau agak irit ya, nanti kita setting lagi karbunya. Oke, kita lepas dulu. Oke, poin selanjutnya kita mau buka filter udara atau air filter yang ada di dalam box ini. Kita harus buka pelan. Kalau udah kendor, kita buka pakai tangan. Nah, ini dia filternya. Wow, kondisinya hitam pekat, harusnya dia warnanya kuning ya. Oke, maklum udah 10.000 km. Kita bersihkan nanti. A few moments later. Oke teman-teman, di dalam baskom ini ada air filter yang udah saya cuci. Ini cucinya cuma direndam aja ya pakai air rinso biar kotorannya semua rontok. Di sini nggak cuman air filter, ada box tutup covernya juga. Terus ini ada air hose, pokoknya yang bahannya karet plastik itu kita cuci aja di sini, karena kalau cuci pakai bensin itu cepet melar. Nah, ini kurang lebih udah sekitar 30 menit ya. Sebenarnya untuk air filter ini dia tipenya tipe kering, bahannya kertas, di sini kertas. Sebenarnya nggak rekomen buat dicuci pakai air kecuali dia yang foam. Tapi ini gue mau coba dicuci apakah masih bagus hasilnya. Nah, ini nggak direkomendasiin buat yang servisnya itu cepet ya, karena memang niatnya gue mau pasangnya besok, jadi filter ini mesti dikeringin dulu sampai benar-benar kering baru bisa dipasang. Karena bahaya kalau misalkan masih basah gini dipasang, nanti motornya malah mogok ya, airnya masuk ke dalam karbu dan ke dalam mesin. Oke, sekarang gue mau bilas semua, terus gue keringin biar bisa dijemur segera. Oke, sudah kita angkat semua, kita bersihin, tinggal kita tuang airnya. Kita lihat warnanya, hitam pekat. Oke teman-teman, gue mau ngeringin dari air filter ini karena setelah kemarin dijemur masih agak basah, jadi gua keringin pakai hot air gun ini ampuh banget. Buat teman-teman yang punya ini bisa dipakai ya. Kita pakai yang level 1 dulu.
Nah, kita mulai. Oke, selanjutnya kita buka karburatornya. Pertama kita buka air hose-nya. Ini yaitu intake manifold ya, bisa dibilang intake manifold dari filter ke karbu. Kita buka sampai kendor. Kalau udah rasa cukup, nggak usah sampai lepas. Nah, dia mau agak lebar ya, terus tinggal kita tarik ke belakang. Nah, oke, sudah copot, dan itu dia karbunya. Sekarang kita buka baut ini, penghubung dari intake ke karbunya. Oke, kita buka dulu karena ini agak ribet, jadi gua pause dulu ya teman. Oke, karbunya sudah kita lepas, dari selang bensin juga udah kita lepas. Nah, ini dia, saya taruh di wadah ini bekas biskuit. Karbu udah saya masukin sini, ini masih belum saya bongkar ya, jadi biar saya rendam dulu, nanti saya bongkar dalamnya semua biar. Teman-teman, ini adalah komponen karburator yang tadi kita bongkar, terus kita cuci, kita bersihin pakai bensin. Setelah bersih, ini udah siap lagi untuk kita pasang. Tapi sebelum dipasang, gue mau coba setting untuk ini ya, needle jetnya nih. Saya lupa namanya waktu STM. Pokoknya ada needle-needlenya, jarum lah ya, jarum skep kalau nggak salah, intinya itu. Oke, kita buka, ini bisa disetting soalnya. Nah, gue mau coba setting. Oke, kita dorong, hati-hati teman-teman, ini kecil banget komponennya. Nah, ini dia jarum needle-nya. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di ujung sini, di sini ada 3 strip di ujung jarum yang bisa kalian setel. Nah, posisi yang ini yang sekarang saya pakai ini posisi paling atas, di mana jarum lebih menekan ke bawah sehingga kebutuhan konsumsi BBM jadi lebih irit. Untuk standar pabriknya adalah di tengah ya, atau kalian juga bisa setting lebih boros lagi di space paling bawah. Nah, ini nanti pinnya ini kita geser ke bawah. Nah, kali ini gue mau balikin ke tengah, ke posisi awal ya, karena kalau ngeliat dari bekas busi, warna busi tadi masih ada warna keputihan, jadi ini mau setel ke bawah. Tapi sebenarnya simpelnya itu kalian tinggal setting anginnya aja di air screw-nya, bisa kalian setting di situ. Karena setting ini terlalu riskan ya, apalagi kalau motor standar pabrik nggak perlu lah nyeting ini, karena ini motor udah tua. Oke, sip, kita pasang. Jadi posisinya di tengah, baru kita pasang lagi ke jarumnya yang tadi.
jangan lupa urutannya. Nah, ini dia. Oke, siap, tinggal kita tekan aja, tekan pelan. Oke, kita kunci, putar kanan sambil tekan, lepas. Sip, jarum sudah terpasang. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke, nah komponen yang pertama kita pasang di sini adalah bagian ini ya. Bagian ini sangat vital ya. Kalau untuk informasi aja, komponen sekecil ini tuh pertama nyarinya susah, yang original, dan harganya gila. Kalau nggak percaya bisa langsung cek di part katalog. Oke, posisi pemasangannya langsung aja kita pastikan sesuai dengan tempatnya, lalu kita pasang. Ini dia pernya yang kecil, karena ini untuk per dari jarum. Nah, ini kita pasang, jangan sampai tukar ya guys. Oke, terus kita pasang tutupnya. Hati-hati mental, kalau mental puyeng ya nyarinya, lagi sampai hilang, bisa nggak tidur. Oke, tahan, kita cari bautnya itu 3 ya, ada 3 ring. Ini ring locknya untuk kunci, ini ring lebar. Oke, kita pasang dulu, lalu sisi satunya. Jadi pasang itu bareng ya, jangan satu kencang satunya belum dipasang. Kalau udah dipastikan keduanya dapat, oke, baru kita kencangin ya. Kita kencangin pelan. Sip, sip. Oke, cukup. Nah, terus kita pasang di bagian floating, pokoknya ini ada pelampungnya, floating chamber atau apa gitu, saya lupa namanya, istilah waktu STM ya saya ingat. Kita pasang dulu packingnya dari karet. Hati-hati masangnya jangan sampai putus, karena ini vital banget. Kalau sampai putus, bensin itu bisa bocor, karena ini adalah baknya dari bahan bakar sebelum diproses di dalam karbu. Jadi baru dari tangki masuk ke sini. Oke, kita udah siap. Nah, kita pasang dulu untuk pipa di main jetnya. Ini ada pipa main jet, posisinya jangan kebalik, jangan seperti ini tapi begini. Ini yang lubang gedenya ya. Oke, masukkan, sip. Terus kita kencangin dulu nih dengan main jetnya. Ini ukuran standar ya, ukuran standar. Kencangin dulu, cukup pakai tangan aja dulu sementara. Lalu kita pasang pilot jetnya. Pastikan lubang-lubang ini bersih. Jika masih basah silakan ditiup dulu, atau lebih baiknya kalau teman-teman punya kompresor bisa langsung disemprot. Oke, sebentar, kita kencengin dulu. Hati-hati kencengnya. Ya, cukup, jangan terlalu kencang karena ini bahannya sangat lunak, khawatirkan jebol. Cukup. Oke, jika sudah, kita mulai pasang untuk ini dia pelampungnya. Dan ini adalah keran atau valve-nya.
dia otomatis nutup lubang dari fuel bensin. Posisinya seperti ini. Oke, dan lalu kita siapkan pinnya as ini sebagai engsel, kita pastikan masuk. Nah, ini dia, kalian bisa lihat di sini ya, pastikan jarum tadi masuk. Oke, tahan, langsung kita masukkan pinnya. Sip. Oke, jika sudah semua, baru kita tutup. Posisinya gini ya, jangan sampai kebalik. Kita pasang pelan. Oke, lalu kita masukkan bautnya. Nah, di sini ada 4. Hati-hati jangan sampai ketuker, bautnya itu kecil. Nah, berarti 4 ini ya, karena ini ukurannya kecil, jadi yang dominan ini. Oke, kita masukin. Posisinya silang ya, pastikan saat memasang apapun posisinya silang biar dia rapatnya rata. Oke, tinggal kita kencangkan lagi. Oke, cukup. Terus kita pasang o-ringnya. O-ring ini kita coba pasang. Oke, sekarang kita mau pasang karbunya. Ini untuk jarum escape udah dipasang ya, dan ini saya lagi pas, dan ini joknya lagi gue pasang, tinggal dikencengin aja pakai kunci 12, kunci pas 12. Pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kencang karena emang ini bahannya lunak ya. Sorry, rada ribet karena tangan satu gue megang HP. Sip, cukup, yang penting nggak bisa diputar pakai tangan. Terus sekarang kita pasang escape-nya. Oke, sebentar, setting kamera dulu. Nah, oke, posisinya seperti ini ada cowakannya, jangan sampai kebalik ya. Sekalian lihat di sini. Sip. Nah, kalau udah masuk, ya seperti ini posisinya, tinggal kita masukin bautnya. Tinggal kita kencengin lagi dua baut ini sama ini, kita kencengin lagi biar pasti nggak ada celah air yang masuk kalau kita hujan, jadi nggak gampang mogok. Oke, sekarang karbunya udah terhubung, tinggal kita kunci pakai baut, kita ikat. Cukup nempel dulu, terus kita pasang yang di sebelah satunya. Oke, nah ini dia yang di sisi
sebelah kanan. Oke, kalau udah keras kita kencengin pakai kunci L. Oke, sekarang gua mau ganti oli yang lama udah dibuang. Sekarang tinggal kita masukin oli yang barunya. Oke, motor gue sendiri gue pakai oli Castrol Active. Nah, ini dia olinya, pakai spek 20-50. Sebenarnya rekomendasi motor gue ini yaitu dengan SAE 15/50. Cuma gue pakai yang ini karena emang mesinnya udah tua, tapi tetap tarikannya enteng. Walaupun viscositas olinya dia lebih kental ya, karena emang mesin tua itu celah-celah mesinnya itu masih renggang ya, nggak kayak motor yang di hasil silinder. Oke, mesin dulu, kita siap buang olinya. Ini 800 mili ya, 800 cc. Pelan-pelan, gue nggak pernah pakai corong ya kalau buat ganti oli. Kita masukin hingga tetes terakhir ya. Oke, cukup lah. Oke. Oke, kita bersihin. Terus yang terakhir kita, ada kotoran. Hati-hati ya kalau ada kotoran kayak gini. Sip, kita ukur ya. Nah, ini kita ukur seperti ini. Setelah oke, kita tarik lagi. Nah, ini dia olinya. Dia harus sebatas yang kasar itu ya. Oke teman-teman, setelah oli tadi udah kita masukin, terus kita kencengin tutupnya. Sekarang busi udah kita pasang lagi cangklongnya. Pastikan bensin udah diisi. Terus juga ini karbu udah oke, nggak ada yang ketinggalan komponennya. Kita siap dinyalain dulu. Oke. Sebelum kita nyalain, pertama kali kita cek dulu sebentar. Terus kita kick starter ya. Kita kick starter kurang lebih 5 kali. Oke, cukup. Terus kita kontak on. Nah, dia hidup. Kita sela aja, nggak usah di starter. Oke, mesin nyala. Sekarang kita coba. Starter ya. Nah, untuk filternya sama lainnya ini belum kita pasang. Kita setting dulu setelan karbunya. Ini kalau kalian mau lihat ini, bentar ya, saya nyalain flash-nya.
Sekarang gue mau nyeting karbunya, setel angin, segala macem. Kita nyalain dulu mesinnya. Nah, oke, ini dia, kita kencengin dulu setelan idle-nya. Kita tinggiin. Harusnya lagi nih, sesionernya kita gedein, lalu anginnya kita tutup sampai rapat, terus kita buka perlahan sampai RPM yang paling gede. Oke, cukup. Sekarang kita tutup anginnya sampai rapat. Kita gedein. Oke, ini udah ketutup. Kita gedein lagi karena ini kurang gede. Segini cukup. Nah, suara mesin rada berebet. Sekarang kita buka, yaitu 2-3 putaran. Kita putar pelan. Satu, mesin udah teriak. Dua, tiga, Nah, ini kita dapat setelannya. Oke, ini udah sip. Nah, itu dia. Kita lihat gasnya kalau nggak ada jeda. Itu udah oke. Oke, tadi setelah setting karbu, sekarang kita mau pasang filternya. Pertama kita pasang dulu nih air hose-nya. Basisnya begini. Nah, kita pasang itu yang bagian atasnya dulu. Bagian ininya dulu kita masukin. Oke, kita udah rapat semua, kepasang. Sekarang kita puter arahnya pelan-pelan. Oke, setelah kita pasang, pastikan ini nggak ada yang tenggelam. Sip. Baru kita klaimnya. Oke, sorry.
Udah rapat semua, ini juga udah kepasang semua, tinggal kita pasang filternya. Oke, filter kepasang, kita pasang box tutupnya, covernya ini. Nah, sip, kita masukin baut, kita nyalain lagi. Tarikannya enteng, kalian boleh coba langsung mau tariknya, langsung aja datang main ke rumah gua. Oke, sekarang gua pasang bodinya dan ngencengin rantai. Dan selanjutnya rantai gua kencengin. Oke teman-teman, sekarang saya lagi mau setting rantainya. Setting rantainya itu gampang. Itu pertama kita kendorin dulu baut asnya kanan kiri, nggak usah sampai lepas ya. Jadi kita kendorin, setelah kendor ini udah bebas gerakannya. Lalu kita setting baut ini kanan dan kiri, di sing sana dan di sisi sini, kanan kiri ya. Jadi dan ukurannya pun harus pas antara kanan dan kiri biar bannya itu center, jadi nggak pakai miring. Nah kalian bisa lihat di sini patokannya, celah ini atau di celah sini itu ada garis, kalian bisa pakai itu. Kalau saya lebih suka pakai ukuran ini ya, celah ini berapa mili. Kalau kita putar ke kanan baut ini maka rantainya akan naik, kalau kita ke kiri itu akan kendor. Oke, nah ini setelannya udah pas, setelannya udah pas ya. Jadi rantai itu ada yang kendor ada yang kenceng. Nah ini cukup ya, nggak terlalu kendor banget. Oke, nah ini ada masanya yang kencang. Oke, tapi itu nggak masalah, nanti kalau udah jalan tuh nggak terasa ya, dibandingkan lantainya terlalu kendor itu berbahaya. Oke, sip, tinggal kita kencengin bautnya, baut ini. Pakai tangan dulu. Oke, cukup. Oke teman-teman, bodinya udah kepasang semua, udah rapi, udah siap jalan-jalan, udah nggak ada yang kendor lagi. Sekarang kita coba nyalain mesinnya. Oke, suaranya halus.
Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan silahkan di share kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan di bawah ini, serta jangan ketinggalan subscribe di channel ini agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih.